Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Nah, tetap jaga kesehatan ya, walaupun belajarnya di rumah, walaupun sekolahnya juga di rumah, harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 12. Nah, kita akan belajar tentang Pancasila, 5 silanya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia kita tercinta. Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Jadi 5 prinsip, 5 hal yang diterapkan di dalam Indonesia ini ada 5 ini. Nah, mulai dari sila pertama kalian harus hafal. Juga dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalian juga harus hafal sebagai warga negara Indonesia. Dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, Pancasila ini ada banyak. Nah, kita akan bahas mulai dari sila pertama. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan sila pertama ini. Kita bisa menerapkannya dengan cara banyak hal. Kalian juga harus tahu dulu supaya hafal, supaya paham. Diberi patokan yuk. Nah, mulai dari sila pertama, patokannya adalah tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Nah, tentang Tuhan kita. Sila pertama tentang Tuhan kita. Nah, diingat-ingat ya. Nah, di Indonesia ini memiliki 6 agama yang berbeda-beda. Caranya berbeda-beda ibadahnya. Terus cara melaksanakan kegiatan keagamaannya juga berbeda-beda. Tetapi tujuannya tetap sama, kepada Tuhan kita. Nah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melaksanakan Pancasila pertama. Contohnya, kalau untuk kalian yang muslim bisa melaksanakan ibadah atau sholat 5 waktu. Terus juga bisa menjalankan sholat berjamaah. Untuk kalian yang Kristen atau Katolik bisa pergi ke gereja setiap hari Minggu bersama keluarga. Juga bisa membantu pelayanan di gereja. Untuk yang Hindu, Buddha, dan Konghucu juga punya aturan atau punya adatnya dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Doni pergi ke gereja setiap hari Minggu. Terus bisa juga Siti pergi mengaji bersama dengan teman-temannya juga bisa. Selain untuk diri kita sendiri, selain untuk agama kita sendiri, kita juga harus bertoleransi kepada teman-teman yang berbeda agama atau menghormati sesama teman yang berbeda agama. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita masing-masing, kita bisa menghormati kalau temannya yang berbeda agama mau ibadah. Kalau ada ibadah dimanapun berada, kalian tidak boleh mengganggu, tidak boleh rame. Terus kita juga bisa tidak melarang teman untuk beribadah. Kalau ada temanmu yang mau ibadah, kamu gak boleh melarangnya. Contohnya, kalau sore-sore sudah waktunya pulang, sudah waktunya sholat, terus kalian masih main, temennya harus beribadah, ya diperbolehkan, tidak boleh dilarang diujuk-ujuki, saya belum selesai mainnya, itu tidak boleh. Kalau sudah tahu waktunya pulang untuk beribadah, itu juga suatu kewajiban, kalian harus pulang dan beribadah, dan teman-teman yang tidak beribadah juga harus mengizinkan temannya beribadah. Terus kita juga bisa saling membantu antar umat beragama. Dengan cara apa? Yang pertama, di sekolah. Nah, tidak boleh pilih-pilih teman.
Kalau nggak temannya seagama nggak mau gitu, tidak boleh, harus rukun terhadap semua teman walaupun berbeda agama. Di sekolah juga seperti itu, di rumah seperti itu, di lingkungan sehari-hari seperti itu. Nah, tadi adalah penerapan sila Pancasila, sila yang ke-1. Sekarang kita akan bahas tentang sila kedua. Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk kita beri patokan ya. Tadi sila pertama patokannya tentang apa? Tuhan. Tentang Tuhan kita, tentang Tuhan yang Maha Esa. Dan sekarang sila kedua patokannya adalah tentang sesamaku. Ini tentang sesamaku. Nah, kenapa tentang sesamaku? Karena di sila kedua ini adalah bunyinya kemanusiaan. Ada kata-kata kemanusiaan. Nah, bagaimana kita manusia harus berlaku kepada manusia lain? Berlaku yang bagaimana? Berlaku yang baik, bukan yang buruk. Nah, dengan sesama manusia kita harus saling apa saja? Saling gotong royong, saling menolong, saling membantu. Nah, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan rumah, juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, saling gotong royong, saling membantu, saling menghormati dengan sesama manusia itu wajib hukumnya. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari contohnya di rumah. Nah, kalian harus saling membantu dengan orang tua boleh, dengan kakak, dengan ibu, dengan ayah, dengan adik, kakek, nenek. Contohnya, kalau dengan ibu, kalian saling membantu meringankan beban ibu dengan cara apa? Menuruti perintahnya. Dengan ayah juga menuruti perintahnya. Itu membantu meringankan beban orang tua. Juga membuat orang tua menjadi bangga terhadap kalian. Nah, kalau di rumah kalian sedang asik main, dikurangi mainnya, bisa membantu ibu dan ayahnya. Contohnya menyapu rumah, itu bisa membantu mereka mencuci piring. Kalau piringnya sudah banyak yang kotor, tugas kalian adalah mencucinya. Nggak usah menunggu disuruh dulu, nggak usah menunggu diperintah-perintah. Kalian harus tahu bahwa sila kedua itu adalah kemanusiaan, dan manusia adalah saling membantu, seperti itu. Nah, kalau di sekolah kalian juga harus berlaku yang baik terhadap teman, dengan tidak bertengkar, tidak mengejek, saling meminjami kalau temannya tidak punya pensil, saling membantu kalau temannya kesulitan. Di sekolah bukan hanya dengan teman, juga ada guru-guru. Nah, dengan guru kalian juga harus berlaku yang baik. Nah, berlaku yang baik dengan sesama manusia. Guru juga manusia, teman-teman juga manusia. Itu berlaku yang baik contohnya dengan guru. Kalau guru menerangkan, kalian harus mendengarkan. Nah, kalau guru minta tolong ke kalian, kalian bisa juga memenuhinya dengan cara membantunya. Didatangi minta tolong apa Bu, itu. Kalau gurunya bawa banyak buku, kalian juga bisa bantu, Bu, tak bantu bawa bukunya untuk masuk di kelas juga boleh. Kalau dengan Pak Bon juga bisa dengan cara apa? Kalian tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga membantu apa? Membantu Pak Bon, membantu petugas kebersihan supaya kebersihan lingkungan terjaga. Jadi Pak Bonnya nggak sulit-sulit buat bersihkan halaman rumah. Itu juga membantu. Tentang sila kedua ini tentang sesamaku, tentang sesamamu yang ada di rumah, tentang sesamamu yang ada di sekolah, tentang sesamamu teman-temanmu yang ada di lingkungan rumah juga. Seperti itu, kalian harus ingat.